Saat ini Om Jun sudah masuk di daerah hutan lindung. Ini kurang lebih perjalanan kami sudah 2 jam lebih dari perkampungan, dari kampung yaitu namanya Desa Tombi untuk naik ke puncak gunung ini. Nah, di sini kami sudah memasuki hutan lindung, hutan yang memang masih terdapat tumbuhan-tumbuhan tropis yang sangat dilindungi di tempat ini. Dan di sini tidak dibenarkan orang yang melakukan pembabakan liar. Ya, itu teman-teman saya rata-rata semua penyelenggara ini. Ini dari sini kita lihat bebatuan yang begitu cadas, begitu keras. Ini menandakan bahwa tempat ini memang masih sangat asri atau masih sangat terlindung dari jamaan tangan-tangan manusia. Ya, kami sampai di tempat ini. Di sini yang kami lewati adalah alur sungai atau das ya, yang disebut dengan das, daerah aliran sungai. Mengapa kami tidak melakukan mendaki gunung agar lebih cepat? Karena gunungnya agak ekstrim untuk dilewati. Batu sempit pertama ini. Ini batu besar. Batu sempit pertama. Halo guys. Nah, ini 2 perempuan yang luar biasa ini. Batu sempit pertama ini. Nah, ini batu sempit namanya karena ada 2 batu yang berdekatan, terlalu sempit jaraknya sehingga disebut dengan batu sempit. Inilah suka duka kami sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan coklit di hari terakhir di tanggal 14. Air sungai di sini sudah agak mulai deras karena ketinggiannya sudah mulai memperlihatkan bahwa sini sudah mulai curang. Ini saja bebatuan ini, batu alam memang yang sangat cadas, yang sangat keras yang ada di tempat ini. Ini diperkirakan ketinggiannya sudah 1000 km di atas permukaan laut. Oke, sahabat Om Jun, ada apa dengan penyelenggara? Mengapa harus masuk hutan menyusuri alam yang mulai ekstrim seperti ini? Ada apa? Mengapa penyelenggara itu harus ke sana? Apa tujuannya sebenarnya? Informasi yang kami terima bahwa di balik Gunung Biru ini ada sekelompok penduduk yang diperkirakan sampai 8 kakak atau kepala keluarga mendiami pegunungan ini, yaitu masyarakat yang dikenal dengan masyarakat suku terasing. Kalau dulu tahun 80-an disebut dengan masyarakat suku terasing. Namun sekarang lebih jelas dikenal dengan masyarakat suku Anadalan. Mereka masih hidup primitif di tempat ini. Dan konon katanya menurut pemerintah desa yang kami temui, bahwa mereka itu memiliki adminduk. Sehingga karena itu satu kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan coklit, melakukan pendataan bahwa agar mereka bisa menggunakan hak suara mereka pada saat pemilihan nanti 2024. Makanya kami harus menuju ke sana. Oke, ikuti terus. Nah, di sini menurut informasi di balik ini ada jalan yang orang tempuh, orang-orang yang melakukan pembalakan liar mungkin atau mengambil kayu-kayu dari hutan untuk keperluan atau untuk kegiatan rumah tangga seperti membangun rumah, maka mereka mengambil kayu dari dalam hutan seperti ini. Itu teman saya, dia sudah terjatuh, itu ketua PPS Desa Tombi terjatuh di perjalanan. Kami start melakukan perjalanan tadi sekitar pukul 8 sudah start dari Sekret PPK Ampi Babo dan sampai di satu perkampungan namanya Desa Tombi diperkirakan setengah 9 kami melakukan persiapan dan kami sudah mulai perjalanan naik kendaraan bermotor kurang lebih 2 jam menempuh jarak. Setelah itu kami melakukan perjalanan kaki. Sekarang kami sudah sekitar pukul 12 ya. Sudah pukul 12 berarti perjalanan kami diperkirakan berjalan kaki sudah mencapai 2 jam lebih. Hampir 3 jam. Nah, namun informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang biasa kami jumpai di perjalanan bahwa kurang lebih setengah jam lagi sudah sampai pada tujuan. Ya, jadi perjalanan kami yang melakukan perjalanan melakukan coklit di hari terakhir ini adalah saya sendiri selaku Ketua PPK Kecamatan Ampi Babo Kabupaten Parigi Motong, ditemani oleh
beberapa orang teman dari sekretariat PPK ada, kemudian anggota PPK juga ada satu orang. Kemudian Pantarli, itu ada Pantarli, kemudian ada juga PKD, ditambah dengan anggota PPS Desa Tombi. Ya lumayanlah capeknya, namun inilah karena satu tujuan, tidak lain dan tidak bukan untuk mensukseskan pemilihan umum tahun 2024. Karena pemilih itu harus terdata untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan nanti. Ini naik batu-batuan seperti ini seperti tak sanggup aku melengkakan kaki menyusuri bebatuan cada seperti ini. Ya, tapi tidak ada jalan lain, harus ini diikuti. Oke, ikuti terus perjalanan Om John kali ini. Ya, kami terus melakukan penyusuran aliran sungai agar perjalanan kami begitu mudah. Karena kalau kami mengambil jalan pintas mendaki gunung, itu jurangnya agak curang dan medannya sangat ekstrim. Sehingga tidak memungkinkan kami untuk berjalan mengambil jalan pintas. Maka kami harus menyusuri alur sungai ini. Oke? Ya, di sini lagi istirahat. Ini adalah seorang PKD Desa Tombi, kemudian ini anggota PPS dan salah satu kepala sekretariat PPS Desa Tombi. Mereka perempuan-perempuan tangguh yang sudah berjalan bersama kami semua untuk melakukan coklik di hari terakhir. Semoga hal-hal seperti ini dapat menjadi perhatian penyelenggara pemilu yang ada di level atas. Oke? Ya, di belakang saya ini ada satu air yang terjun dari atas. Tidak perlu kami perlihatkan. Ini air yang jatuh dari atas gunung. Nah, namanya kalau orang sebut di sini adalah air terjun atau yang disebut dengan Gumbasa. Perjalanan kami ini sudah 3 jam ya, memakan waktu. Menurut informasi yang Om John terima, bahwa kami jika berjalan terus ke atas 1 jam lagi, maka air ini akan berbalik arah. Bukan lagi mengalir ke arah timur, tapi sudah mengalir ke bagian barat atau di Pulau Sulawesi bagian barat, tepatnya di Kecamatan Sindue. Maka berarti perjalanan kami sudah setengah berada di ketinggian yang begitu tinggi, sudah di setengah Pulau Sulawesi. Oke? Ya, sahabat pemilih atau sahabat Om John, andaikan ini salah satu cara dipersyaratkan untuk mendapatkan cinta sejati. Anggaplah di balik gunung itu ada seorang perempuan yang sangat Om John cintai. Sehingga dengan menempuh jarak ini, Om John harus mendapatkan cinta itu. Maka melalui kesempatan Om ini, Om John mau katakan, akan Om John putuskan perasaan cinta itu. Karena tak sanggup melewati jalan yang begitu terjal ini. Ya sahabat Om John, sana sudah ada terlihat bangunan, rupanya disitulah tempat yang akan kami kunjungi. Terus ikuti perjalanan kami, PPK Kecamatan Ujung Batu. Inilah tempat yang akan kami kunjungi. Nah, di sini sudah ada terlihat bangunan yang belum jadi. Inilah tempat mereka mungkin, karena bangunannya belum jadi, mungkin mereka masih bersembunyi di balik pohon-pohon atau di dalam hutan-hutan itu. Kita akan mencoba menemui mereka seperti apa mereka. Ternyata disinilah mereka tinggal hidup itu. Selama ini sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dalam hutan. Ini bangunan, informasi yang kami terima, bahwa bangunan ini sengaja dibangunkan oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia agar mereka bisa mendiami tempat seperti ini. Namun mereka kami tidak dapat temui di tempat ini karena katanya mereka ada di balik hutan-hutan itu. Mereka hidup di balik hutan itu. Kami terus berusaha untuk mendapatkannya. Ada dulu ya tadi. Ah? Dia pulang Pulang ke mana? ke rumah. Kemana rumah? Masih jauh? Oke, sana dulu ya. Ah? Oh iya, oke. Nanti kita cari. Sahabat Om John,
kami setelah melakukan perjalanan berjam-jam dan kini sudah sampai di tempat tujuan. Namun sayangnya orang yang kami tuju tidak dapat ditemui di tempat kerja mereka ini. Sehingga harus kami cari di rumah mereka di dalam hutan-hutan itu. Mereka hidup di sini seperti ini pekerjaannya, mencari rotan. Ini contohnya rotan yang mereka cari, itu yang mereka jual untuk mendapatkan penghasilan buat kehidupan mereka. Setelah mereka memiliki uang, mereka akan kembali ke perkampungan membeli bahan makanan untuk mereka gunakan di hidup di dalam hutan seperti ini. Dan hal ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Ternyata setelah sampai di sini, kami harus mendaki lagi gunung. Karena mereka hidup di atas gunung itu. Disitulah mereka membuat sebuah atau rumah-rumah untuk mereka bisa hidup menginap setiap malam dan berpuluh-puluh tahun di tempat ini. Oke, inilah ikuti terus perjalanan kami melakukan coklit terakhir di tanggal 14 Maret 2023. Sudah, dan urusannya udah lancar. Ya itu sudah mereka sudah mulai naik. Ini gunungnya begitu curang untuk dinaiki. Nah, sehingga celananya Om Jun sudah mulai jatuh ini. Dan sudah terlihat Om Jun punya pantat. Namun begitulah, inilah resiko. Ya begitu terjal ini gunung ke atas. Yo lepar lu. Ano mana beler tari mohon nabi. Halo Pak. Pak. Di sini kalau jatuh tak boleh. Insyaallah. Yang begitu indah. Jadi saat ini kami sudah melakukan pendataan masyarakat yang hidup di bawah pegunungan ini yang kami tuju dari tadi pagi sampai sekarang ini, dan ini adalah Pantarli yang sudah melakukan pendataan. Dan menurut mereka bahwa mereka ini terdata di Desa Ogolugus. Ya. KTP saya benar ya? CBH anu tahun 42. Oh oke. Yang sudah lama ya, tetapi itu kita gunakan ada KTP-nya. Ya. Jadi di sini yang belum terdata Andinia. Andinia terus. Ya, Andinia. Sangat bereita Om ya. Oke. Kemudian setelah itu isema anamiu tua kahai. Anamiu soluaran norongomo apa? Ya, di ini adalah PKD yang menemani kami karena beliau kebetulan baku tahu dengan masyarakat di sini sehingga dialah menjadi jubir kami pada hari ini. Oh, Nurut Norong. Iya. Oh, Jamil Jepri lo. Jepri Maria mau 17 tahun dulu. Yo anamiu udah penuh berei. Iya. Jamu. Ijepri anu harian benahai pangane. Iya dan aku. Oh, ada sudah 17 tahun. Video Om dulu. Jepri. Jepri. Jepri ya. Baru Tome. Iya belum. Ini mereka hidup di pondok-pondok yang seperti ini, ada di kaki gunung ini. Ada, kalau saya lihat di sini ada berapa rumah, ada berapa pondok. Ini salah satunya pondoknya. Kemudian ada di bagian sana juga ada pondok. Itu ada juga satu rumah. Di situ ada rumah. Itu juga ada rumah pondok-pondok. Jadi mereka hidup di daerah seperti di tempat ini. Ada kartu keluarganya kau bilang loh. Jun. Iya. Isi saja di data. Aku mau eksekusi nangenaham. Oh iya. Nanti kemudian di Iya. Jadi inilah mereka hidup di daerahnya. Alhamdulillah kami sudah dapat data yang awalnya sebenarnya mereka enggan mau didata karena mereka menginginkan izin dari pemerintah, terutama dari pemerintah Desa Ogolugus. Setelah kami berkomunikasi untuk dapat sinyal di tempat ini dan melakukan komunikasi dengan Kades Ogolugus, dan mereka berbicara dengan Kades Ogolugus dan sehingga mereka dapat didata untuk kali ini. Ya. Ana mau nabusem ke mana? Nabusem
Yang 17 tahun. Ya, ini salah satunya juga. Ini penduduk di sini sudah lama tinggal di sini, Bu ya. Haikal. Bisa berbahasa Indonesia sudah, Pak. Oh, gitu ya. Baru dia. Kalau Selamat datang, Pak, Ibu, di tempat kami. Beginilah keadaan tempat kami. oh begitu ya. Sekarang Di sana, keadaannya di sana. musim hujan, Pak. Oh, Jadi hujan di sini. hujan di sini. Kalau Ibu saya buat turun ke bawah mau? Boleh, Pak, boleh. Mari kita pergi, Pak. Oke. Sandalku.